I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan tentunya selamat datang kembali di channel Kang Reno. Oke nih, di video kali ini kita akan bahas tema keren nih. Temanya mirip iOS dan banyak banget kustomisasi di bagian lock screen, layaknya tampilan iOS sekarang ini. Dan tema ini direkomendasikan oleh Arifudin Arul. Dan oke, sebelum kita masuk ke full reviewnya secara keseluruhan buat teman-teman yang belum subscribe, mungkin alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru. Dan oke nih, karena untuk di rekomendasi tema kali ini kita hanya memberikan satu buah rekomendasi tema, jadi kayaknya langsung aja kita review mulai dari lock screen-nya terlebih dahulu. Karena di bagian lock screen ini keren banget. Walaupun untuk mengaktifkan fitur-fitur yang ada di bagian lock screen nanti kita perlu mengaktifkan secara manual di bagian setting di kostumisasi. Nanti kita akan bahas di akhir video. Jadi pastikan kalian tonton video ini sampai selesai. Oke, di bagian atas ini ada widget jam, hari, kalender tanpa adanya perakiraan cuaca. Untuk widgetnya ini depth effect wallpaper. Sementara untuk di bagian bawah di sini kalian bisa tap dua kali. Di sini banyak banget kostumisasi ya. Mulai dari wallpaper, di sini disediakan 6 pilihan wallpaper. Yang udah kebuka itu ada 2, dan untuk yang lainnya biasanya terbuka keesokan harinya dan itu berkelanjutan. Sementara di sini juga ada apply wallpaper dan insert wallpaper. Ini belum saya coba semuanya, tapi yang jelas di bagian folder wallpaper ini aku udah otak-atik sedemikian rupa. Dan di sini juga ada keterangan ya, kalian bikin folder baru dengan nama _Jibon. Aku udah bikin folder seperti itu, dan aku ikutin tutorial yang ada di tulisan seperti ini. Dan waktu itu aku juga udah pernah bikin folder wallpaper di tema NVX. Kalian bisa tonton videonya di bagian sini. Itu udah aku ikutin cara seperti itu, namun foldernya sesuai dengan nama yang ada di tema ini itu tetap nggak ke indeks wallpapernya, jadi nggak kebaca gitu. Aku sih nggak tahu, mungkin MIUI yang saya gunakan ini belum kompatibel secara keseluruhan, atau mungkin sayanya yang nggak bisa. Atau mungkin buat teman-teman ada yang bisa bikin folder di tema ini, kalian bisa menulisnya di kolom komentar. Jadi kita sharing aja. Mungkin salah saya atau mungkin saya yang nggak begitu tahu cara membuat foldernya. Dan oke, masih di bagian lock screen. Di bagian atas ini kalian bisa kostum untuk hari, kalendernya, dan jamnya di sini juga kalian bisa kostum. Di sini banyak banget pilihan jam dan semuanya jamnya itu keren-keren ya. Kayaknya di sama jamnya ada sekitar 47an jam gitu, ada 47 widget jam maksud saya. Dan ini jamnya keren-keren. Tapi kalau saya pribadi saya lebih suka yang gradasi-gradasi gitu. Nah, seperti ini saya lebih suka untuk tampilannya. Oke, untuk di bagian ini folder wallpaper, di sini kalian bisa kostum untuk tampilan di bagian widget jamnya. Saturasi warnanya kalian bisa rubah-rubah sendiri. Ini keren ya. Dan di sini untuk wallpaper yang disediakan semuanya wallpaper anime ya. Jadi buat kalian yang suka dengan anime gitu, kayaknya kalian nggak perlu ganti wallpaper ya. Karena untuk wallpapernya di sini keren-keren ya. Di sini nggak bisa saya tunjukkan satu persatu ya, karena di sini baru saya gunakan 1 hari ini. Jadi untuk wallpapernya belum terbuka semua. Tapi yang pasti wallpapernya keren-keren ya. Dan nanti wallpapernya dia nyambung ke bagian dalam sini ya. Untuk wallpapernya dia sama. Jadi kalau kalian menggunakan wallpaper yang ada di bagian lock screen, secara otomatis untuk di bagian home screen wallpapernya juga sama. Oke nih, untuk di bagian home screen di sini widgetnya dia bukan depth effect wallpaper gitu ya. Sementara untuk di bagian atas ini ada dynamic island. Dan ini dynamic islandnya keren ya. Ya hanya bisa memunculkan notifikasi dari musik yang kita putar. Jadi untuk notifikasi pesan masuk atau apa dia nggak ada. Jadi dynamic island-nya ini khusus untuk pemutar musik aja. Sementara untuk icon pack pada tema ini dia lebih mengarah ke icon pack standar. Untuk icon pack-nya kalian bisa ganti sesuai dengan selera kalian ya. Dan banyak banget untuk icon-icon yang bernadakan atau bernafaskan dengan iOS. Sementara untuk papan telepon di sini udah aku ganti ya, karena untuk papan teleponnya dia masih menggunakan tampilan yang standar. Control center di sini sebenarnya ada perubahan, tapi di MIUI saya nggak kompatibel karena di bagian kostumisasi ini untuk di bagian control centernya dia udah menggunakan control center bawaan dari temanya. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian notifikasi barnya. Dan yang keren pada tema ini di bagian indikator baterai semuanya udah dirubah. Ini kayak mirip punya iOS yang sesungguhnya. Aplikasi pesan sistem pada tema ini ada perubahan, dan ini ada tampilan untuk di bagian balon catnya. Di sini lebih simpel, tapi fontnya dia lebih kecil-kecil banget gitu ya. Sementara untuk gestur animasi pada tema ini ada perubahan. Dan ini ada tampilan untuk di bagian kontrol volume. Sayangnya di sini nggak ada perubahan sama sekali. Setelan atau setting pada tema ini masih menggunakan tampilan yang standar.
Tentang telepon, di sini nggak ada perubahan sama sekali. Dan oke nih, buat teman-teman yang ingin mencoba tema ini, kalian bisa mengunduh tema ini dari region Indonesia ataupun dari region India. Kalian bisa menemukan tema ini dengan judul Icalutak Final, dan kayaknya ini desainernya dari tanah Sunda gitu. Ukuran file dari tema ini memang lumayan besar ya, 73,9 MB, sementara untuk desainernya Ical Supriyatna. Dan kayaknya sih tema ini full secara keseluruhan untuk MIUI 13. Dan oke nih, sekarang kita akan bahas kostumisasi di bagian lock screen-nya. Karena untuk mengaktifkan dari AOD ataupun fokus mode, dan ini AOD-nya kalian bisa swipe dari atas ke bawah gitu ya. Di sini ada AOD ala-ala iOS itu, ini keren banget jamnya ya. Dan yang ini juga lumayan keren nih. Nah, itu untuk mengaktifkan mode-mode seperti ini, itu ada di bagian kostumisasi di lock screen. Jadi caranya kalian buka aplikasi tema, kemudian pilih kostumisasi, terus pilih di bagian gaya kunci, terus tekan di bagian bawah sini ada kostumisasi. Kalian tekan aja, dan di sini kalian scroll ke bagian atas. Kalian aktifkan yang perlu aja atau yang bisa kalian sesuaikan dengan keinginan kalian. Bagian mana aja yang ingin kalian aktifkan di bagian lock screen. Kalau saya sih hanya seperti aja untuk musik kita aktifkan. Dan standby mode kita aktifkan. Itu standby mode tadi yang kita swipe ke bawah itu ada kayak semacam AOD gitu. Dan AOD display switch kita aktifkan. Jadi ntar di sini ada ya gitu ya. Dan kita akan aktifkan untuk di bagian fokus mode. Oke, setelah kita aktifkan di bagian fokus mode, maka di sini ada tulisan fokus mode. Tetap, nah di sini ada fokus mode. Ya seperti yang waktu itu udah bahas ya. Untuk fokus mode saya sendiri nggak begitu paham ini fungsinya apa, tapi ya yang pasti agak sedikit lebih, jadi lebih keren aja karena ada fokus modenya. Dan itu tadi satu rekomendasi tema mirip iOS. Like jika kalian suka dengan video ini, dan dislike jika kalian tidak suka. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.